Selamat siang, saya Agustinus Nikolas Saputra ingin mempresentasikan tentang konsep penganggaran. Apa itu perencanaan dan penganggaran? Perencanaan atau planning merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan penganggaran atau budgeting merupakan proses penyusunan anggaran sehingga anggaran atau budget adalah hasil atau bagian dari penganggaran. Dengan demikian, penganggaran perusahaan berarti menjelaskan, menghitung, dan menyusun anggaran perusahaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. Yang kedua, data masa lalu. Yang ketiga, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Yang keempat, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. Yang kelima, adanya perubahan kebijakan pemerintah. Yang keenam, penelitian untuk pengembangan perusahaan. Hubungan penganggaran dengan akuntansi. Yang pertama, komponen keuangan dari suatu anggaran yang umum disusun dalam suatu formula akuntansi. Yang kedua, penganggaran berkaitan erat dengan akuntansi manajemen. Yang ketiga, akuntansi keuangan mencatat transaksi di masa lalu, sedangkan penganggaran mencatat transaksi di masa datang. Yang keempat, anggaran memerlukan data yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang kelima, penganggaran merupakan perencanaan akuntansi, sedangkan akuntansi keuangan merupakan pelaksanaan dari akuntansi. Dan yang terakhir, akuntansi keuangan memberikan data untuk mengembangkan anggaran. Tujuan dari penganggaran. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa manfaat dari penganggaran yaitu, yang pertama, semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang ketiga, dapat memotivasi karyawan. Yang keempat, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang keenam, sumber daya dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan terakhir, alat pendidikan bagi manajer. Kelemahan dari penganggaran yaitu, yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggaran sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua, menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Yang ketiga, bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak dapat efektif. Fungsi penganggaran. Yang pertama, fungsi perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya. Fungsi yang kedua adalah fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Artinya, sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara membandingkan dan melakukan perbaikan. Jenis-jenis penganggaran. Anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa segi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dalam segi dasar penyusunan. Yang kedua, dalam segi cara penyusunan. Yang ketiga, dalam segi jangka waktu. Yang keempat, dalam segi bidang. Yang kelima, dalam kemampuan menyusun. Yang keenam, dalam segi fungsi. Dan yang terakhir, dalam segi penentuan harga pokok produksi. Itulah yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Terima kasih.